Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir masih menggenangi rumah warga di Kota Tangerang. Meresahkan masyarakat, Polres Serang bekuk komplotan begal. Diduga cemari lingkungan, warga bakar ternak ayam di Kabupaten Serang. Dalam rekaman video amatir, puluhan warga berkumpul dekat peternakan ayam milik PT STS. Warga yang kesal langsung melampiaskan kekesalannya di tempat tersebut. Diduga peternakan tersebut dibakar warga karena geram dengan bau yang ditimbulkan karena tidak jauh dari permukiman warga di Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Kronologi bermula ketika 30 ibu-ibu mendatangi lokasi. Tak berselang lama, warga tiba-tiba langsung membakar peternakan tersebut. Konflik perusahaan peternakan dengan warga sudah berlangsung lama. Beberapa kali sudah dimediasi oleh pihak kepolisian hingga pemerintah setempat. Namun tidak ada titik temu hingga kini. Tiba-tiba datang sekelompok ibu-ibu sekitar 35 orang dan 10 orang anak remaja yang dipimpin oleh salah satu tokoh. Kemudian langsung masuk lokasi kandang melalui pintu gerbang utama dan langsung melakukan aksi pengerusakan bahkan pembakaran terhadap aset milik PT STS. Polisi tengah mengidentifikasi pelaku yang diduga melakukan pembakaran, namun kerugian masih diperhitungkan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kabupaten Serang. Banjir yang menggenangi kawasan perumahan Taman Manggu Indah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan berangsur-angsur surut. Ini setelah 2 unit pompa dikerahkan guna menyedot air dari perumahan. BPBD bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air menerjunkan 2 unit pompa untuk membantu menyedot air dari perumahan. Dampaknya pun cukup signifikan. Ketinggian air yang semula mencapai 50 cm kini secara perlahan turun menjadi 10 hingga 30 cm. Itulah kami dari BPBD Tangerang Selatan dibantu oleh teman-teman dari Dinas SDA dengan menurunkan 2 pompa penyedot air dengan tujuan supaya mengupayakan tadi banjir yang kisaran 20 sampai 50 cm. Alhamdulillah saat ini berangsur surut dari ketinggian 10 sampai dengan 30 cm. Alhamdulillah dengan 2 pompa penyedot air, karena sekarang banjir bukan dikarenakan tanggul jebol, sangat signifikan kedatangan 2 mesin pompa penyedot air. Ditambahkan pihaknya juga akan menambah mesin pompa air jika banjir mendadak kembali terjadi. Selain itu, petugas BPBD dan 2 pompa air akan terus berjaga di lokasi hingga benar-benar surut. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejumlah tempat destinasi wisata religi yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak menjadi daya tarik tersendiri bagi sejumlah peziarah. Salah satunya situs bersejarah makam keramat Batu Kopeah dan Sumur Tujuh yang berada di Desa Kapunduhan, Kecamatan Jejaku, Kabupaten Lebak. Menurut sejumlah warga, makam tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Karena di lokasi makam ini terdapat ciri khas, yaitu media batu seperti kopeah yang ditutupi dengan kain kafan. Menurut cerita masyarakat, situs Batu Kopeah ini sudah ada sejak tahun 1754 dan masih berkaitan dengan Kesultanan Cirebon. Hingga tidak heran jika situs makam Batu Kopeah ini dikeramatkan oleh warga sekitar. Tidak hanya dari Banten,
Banyak peziarah dari luar wilayah yang sering berziarah ke lokasi ini. Di tempat ini juga terdapat sumur 7 yang letaknya tidak jauh dari kawasan makam. Biasanya lokasi ini ramai dikunjungi peziarah pada malam Jumat. Ini tempat keramat Batu Kopel Kapunduhan. Keramat Batu Kopel Kapunduhan letaknya di Desa Kapunduhan, Kecamatan Cijaki. Terus Di tempat ini diyakini bahwa oleh para orang tua tempat perkumpulan para keramat-keramat di wilayah selatan. Menurut sejarah. dari tahun kapan tuh Pak? Ini menurut cerita dari para juru kunci itu dari tahun 1754. Itu tapi bukan dari sejarah yang valid ya. Menurut cerita dari para kesepuhan. Dan ini alhamdulillah ada kaitannya dengan Cirebon katanya. Sebab ada sebagian yang menyebut ini keraton, ada sebagian yang menyebut bahwa ini keramat. Jadi ada dua versi. Nah, salah satu yang menjadi acuan bahwa ini adalah keraton, ada satu pohon yang identik dengan keraton, yaitu pohon kepel. Nah, pohon kepel ini katanya identik dengan keraton. Dari kerabat, di sini ada kerabat itu yang suka jarahinnya masih kerabat Abah Yuhri. Sering kesini nggak? Alhamdulillah sering, udah sekitar 5 kalian. Kesini itu tiap kapan sih, tiap ada acara apa? Ya sih tergantung ininya, kadang mau lebaran gitu, mau puasa lah, atau bulan mulut kayak gini, biasa jarah-jarah keliling gitu. Kalau tujuannya apa sih Kak kesini Kak? Ya ibaratnya ziarah aja lah, minta keberkahan gitu dari keramat-keramat ini. Biasanya peziarah dari luar Banten mengunjungi lokasi makam ini, sekaligus melakukan ziarah ke makam-makam lain yang ada di Banten. Salah satunya makam Maulana Hasanuddin. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.